لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اكرم الخلق ما لمن الود به سواك عند حلول الحادث الآمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله جاءك به إلى الكريم تجلى باسم مرتقب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقضي من جدة عظما إن الكبائر في الغفران كالنبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منفرد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعفوك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسحب الصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة عذبات الباري فوصلا وأضرب ليس حال العيس بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم
Anda bilang ini untuk saya Alhamdulillah wassalatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, khususnya nikmatul iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufiq wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kejadian rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat tersebut pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir duduk di majlis taklim kita setiap malam ini dengan pembacaan dari kitab salaf. Malam hari ini kita bila membaca dari hari ini kita mengkoordinasi program yang dilakukan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Rahimahullah masih menjelaskan di dalam syarat sahnya melaksanakan sholat jamaah. Syarat sahnya sholat jamaah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad rahimahullahu taala wa ala nafsihi wa barakatihi wa bikum ta'ala amin wa radiyallahu ta'ala ankum. Wasrul yushtaratu bi sihhatil jama'ah sab'a syurut ila an qala wa anna wa la yadum takhallul syari' wan nahril kabir wal bahri baina safinatayn wa idza waqafa ahaduhuma fi sufrin wal akhar fi 'ulwin usturita muhadatu ahadihimal akhar walau kana al-imam fil masjid wal ma'mum kharijahu fa salatu mi'atin mahsubatun min akhiril masjid. Na'am in shalla fi 'ulwi darihi bi salatil imami fil masjid qala asy-syafi'i lam tasih wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar li ghairi hajatin ara asyartu rabi'iyatul qudwa aw jamaah ila akhir Allah ta'ala alam bisawab. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan hujan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang dikatakan Allah menjadi jannah, taman daripada taman surga. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpul kita malam hari ini taman surga di dunia, kelak di hari kiamat kita dikumpulkan di taman surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, di dalam menjelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa kita telah menjelaskan kepada kita tentang syarat sahnya berjamaah. Artinya kalau misalkan kagak memenuhi syarat ini kagak sah sholatnya, bukan jamaahnya kagak sah, sholatnya kagak sah. Apa itu? Yang pertama dijelaskan oleh sahabat kita, nggak boleh mendahulukan daripada imam dan makmum. Dan yang dianggap mendahulukan, sekali lagi Al-Qadhir jelaskan, mendahulukan dengan apa-apa yang dibebankan. Imam tatkala itu bebannya, tumpuannya ada di kaki, kita tidak boleh membebankan kita tidak boleh mendahului beban kita atas beban imam. Waktu imam berdiri kita masih dalam keadaan sujud, terkadang kita mendahulukan imam itu pada tangan kita, pada dengkul kita mendahulukan kakinya imam. Kaki kita tidak mendahulukan, tapi dengkul kita mendahulukan imam, kagak sah sholatnya. Ini pendapat yang paling kuat di dalam bahasa Imam Syafi'i. Kita yang kita kaji di sini. Kalau kita lihat pendapat ulama, banyak pendapat ulama yang membolehkan. Karena itu banyak daripada ulama mereka diam kada bicara, itu ada ulama yang membolehkan. Cuma kita ini udah ngaji, kita udah hadir mari tahu, kita tahu, kita jangan terjadi seperti itu. Kalaupun ada, kita mundur aja udah. Ya, kalau pun ada kita mundur, atau kita di situ juga, tapi hati-hati jangan sampai imam bangun kita masih sujud. Jangan sampai imam bangun sujud, imam bangun buru-buru kita bangun. Padahal sunnahnya kan, sunnahnya imam bangun naik ke atas baru kita angkat kepala kita. Itu sunnahnya begitu. Cuma kalau dalam masalah ini fatal akibatnya, nggak sah sholat kita.
bukan jamaahnya kagak sah, sholat kita kagak sah. Yang pendapat yang utama sholatnya kagak sah. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan daripada sholat itu dikatakan sah selagi dia nggak ngedepanin imam. Dalam arti posisi badannya imam nggak di depan badan imam begitu. Ya, itu ada beberapa daripada pendapat di dalam mazhab Syafi'i dan di dalam mazhab yang lain dibolehkan seperti itu. Cuma jangan sampai kalau kita katakan sekali lagi, jangan sampai kita melaksanakan ibadah yang ibadah tersebut ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan kagak sah. Jadi ibadah ini kalau bisa jangan sampai ada yang mengatakan satu pun ulama walaupun pendapatnya itu yang sahih, pendapat itu lemah, ya yang mengatakan tidak sah sholatnya. Sholatnya sah, tapi ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan tidak sah. Itu yang pertama yang telah dijelaskan oleh Prof. kita katakan. Kalau kita mengatakan yang demikian itu hati-hati. Jangan sampai kita mendahulukan daripada imamnya. Kemudian yang kedua harus mengetahui perpindahan imam. Jelas ya saya bilang. Cara sahih berjamaah harus mengetahui perpindahan imam, baik dia melihat ataupun dia mendengar. Dia melihat imamnya, kemudian imamnya kita tidak lihat tapi kita dengar suaranya, baik suara imam ataupun suara speaker ataupun suara orang yang nyampein suara bacaannya suara imam. Imamnya Allahu Akbar, itu yang di belakang Allahu Akbar. Itu sunnah bagi orang yang jamaahnya banyak agak kedengeran. Tapi kalau jamaahnya ya begini doang, berapa orang jamaahnya kedengeran imam, pakai ada nyampe imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah Alhamdulillah, ya Allah Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu tuh, itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh yang mana di tempat yang disunahkan untuk dipelanin, dikencengin makruh hukumnya. Tempat-tempat yang disunahkan untuk orang makmum sunahnya untuk orang dikerasin itu hukumnya makruh. Bahkan bisa jadi haram, tidak batal tadinya kalau sampai ganggu orang yang di sebelah. Ya, cuma takbir aja sih nggak mengganggu, nggak sampai mengganggu daripada orang yang di sebelah. Cuma itu hukumnya makruh. Kecuali zaman banyaknya mereka kata bunyi hujan keras, di belakang nggak dengar. Oh yang berujung sunnah ntar ucapin imam takbir Allahu Akbar, dibilang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, bukan orang hamdu. Kita kadang-kadang bukan ikuti nanti apa tuh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Boleh begitu, boleh. Cuma sunnahnya apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dulu Sami Allahu liman hamidah kemudian baca Rabbana lakal hamd atau Rabbana wa lakal hamd. Ya, kalau kita nggak tahu perbedaan imam udah syuruk, udah memulai rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga tentunya waktu kita berdiri dia satu imam takbir kita dengar Allahu Akbar. Kemudian imam wal maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang kita tuh rukunnya amin gitu. Habis itu nggak kedengaran lagi. Itu jadi akan terawih itu. Ya, kadang-kadang sampai speakernya mati. Ya, tarik misalkan mic-nya, aku imam bangun copot misalkan mic-nya. Gak kedengeran lagi itu tuh. Ya. Nah itu kita kagak boleh terlewat oleh imam dua rukun yang sempurna, kita tidak mengetahui imam ada di mana. Contohnya misalkan kita habis dengar maghdubi alaihim waladdallin, habis dengaran tuh habis itu putus dah. Dengar lagi, imamnya udah syuruk pada rukun yang ketiga setelah itu. Rukun kita nggak tahu imam. Tidak kita nggak tahu imam. Kalau tahu imam Allahu Akbar, baru dengeran tuh itu speakernya. Kan panjang tuh, beda tuh Allahu Akbar. Nah, ini imam kita bertanya nih, imam di mana posisinya? Karena jauh kita imam posisi di mana? Kok nggak ada sampai Allah Akbar ya? Itu batal soalnya.
sholatnya batal. Bukan itu sendiri, bukan batal sholatnya, takbiratul ihram lagi. Udah takbiratul ihram lagi, nggak pakai pembatalnya juga terputus. Apa namanya, jamaahnya juga terputus. Karena syarat sahnya jamaah ya harus mengetahui istiqalat perpindahan imamnya. Kecuali satu rukun masih nggak apa-apa, dua rukun masih nggak apa-apa, jangan sampai suruh mulai daripada rukun yang ketiga. Imam rukuk, tidak, kemudian turun ke Allah, itu namanya suruh. Udah memulai daripada rukun yang ketiga, masih nggak tahu juga, batal sholatnya. Di makom masih belum rukun juga, batal sholatnya. Sampai di rukun memulai rukun yang ketiga. Kemudian yang ketiga, kemarin telah dijawab, wa an yajtamia fil masjid wa in ba'uda fil masalah. Kumpul imam dan makmum dalam masjid walaupun jauh jaraknya, sah sholatnya. Sholatnya sah, jamaah nggak dapat kalau melebihi daripada 3 hasta. Kurang lebih 3 hasta itu jarak antara top satu dengan yang lain itu. Kurang lebih begitu atau lebih sedikit banget. Jangan terlalu melampaui batas jauh daripada imam. Banyak sekarang tempat-tempat imam dimajuin maju banget. Jadi Istiqlal hampir kosong, boleh nggak apa-apa syah jamaahnya setelah imam, pahala jamaah nggak dapat. Kayak nggak? Pahala jamaah nggak dapat. Imam begini, lo makmum yang kedua di soal tuh, mau yang pertama, soal yang pertama, di barisan soal yang kedua. Di sini. Ya, imam di sini, kakinya di sini imam nih, tuh makmum di situ tuh. Oh, ya, itu sah jamaahnya walaupun wain udah terima sah, walaupun jauh. Ada satu orang mau nyender, buat ini mau nyender, saya mau nyender juga. Di belakang ujung, ini kosong, dia paling ujung di belakang, sah sholatnya. Pahala jamaah jika dapat. Melebihi daripada 3 hasta, 1,5 meter. 1 meter setengah. Ini nggak habis 1,5 meter kalau satu stop dengan itu nggak rapi. Jadi lewat daripada itu 1 meter setengah tuh akhirnya. Jadi nggak boleh di dalam syarat sahnya jamaah. Kalau misalkan imam dan makmum masih di dalam masjid, nggak disyaratkan berapapun jaraknya, boleh nggak apa-apa. Mau renggang kemarin sah sholatnya, ya jauh lagi jaraknya jauh. Apalagi karena sekarang ini Allah, ya jangan sampai itu ya. Nanti kita jangan sampai gitu. Sekarang aku udah kayak kayak mobil Tamiya gitu ya. Ya jangan sampai gitu. Daripada sahabat kan sholatnya sah aja. Cuma pahala jamaah itu kan nggak ada seperti itu. Kemudian dikatakan wa in ba'udatil masafa wa halatil adniya wa hulikal bab. Kalau di dalam masjid walaupun jaraknya jauh, walaupun halatil adniya ada bangunannya berbeda, di masjid misalkan di masjid. Oh yang di belakang tuh pintu sini tuh masjid juga. Walaupun makmum sholatnya di bangunan yang satu, di bangunan yang sebelah sana, itu ada pintu ditutup pintunya. Wa in halatil adniya wa hulikal bab, dan tutup pintu ceklek. Ya, di sini ditutup, nggak apa-apa. Yang penting masih bangunan masjid. Tapi kalau mau sholat, majelis taklim nggak bisa. Kita bisa. Disyaratkan kalau murur dengan syarat mungkinnya lewat dari jalan yang lain. Ya, dari jalan lain ada pintu lain nggak? Gitu. Itu nggak apa-apa. Baik karena di luar masjid, kalau di luar masjid, selain masjid. Baik karena di luar masjid, imam dan makmum di luar masjid seperti di lapangan, ya. Usturita ala yakuna bainahuma wa baina kulli shafin akthar min 3 dirham. Syaratnya syarat sahnya sholat jamaah nggak boleh melebihi daripada 300 dirham, 300 hasta atau 150 meter, 300 hasta. Nggak boleh lebih daripada itu. Atau lebih daripada itu nggak sah sholatnya. Bukan jamaahnya, sholatnya nggak sah. Wajib ta'ala ibuna bainahuma wa bainakul shafin aktsar min 3 dirham. Antara imam makmum dengan makmum yang di belakang itu sampai di belakangnya. Makmum dengan makmum lagi nggak boleh melebihi daripada
300 hasta tagriban, yaitu kurang lebih. Yaitu pada yang dulu tiada dulu salah satu agro, karena dikatakan tagriban, ada tagriban itu kira-kira, maka tidak apa-apa kalau memang ada kurang atau lebih 3 hasta. Oleh 150 meter lebih daripada 1,5 meter, 160 setengah misalkan, 120 setengah meter. Boleh berapa? Tak apa, kalau ya dulu tiada lebih daripada 3 hasta. Kemudian syaratnya juga di luar masjid ini, bicara di luar masjid. Wa la yakun bainahuma jidar. Enggak boleh ada tembok. Nah, ini kalau lagi kasih gambaran tuh, atau kalau kita lihat posisi dianggap ini luar masjid atau majelis taklim sama. Imam di sini nih, garis stop yang pertama. Makmum ada di luar kaca. Ya, di luar kaca, bukan di pintu, di luar kaca situ. Itu dikatakan syaratnya sah berjamaah yang ada di luar itu kagak boleh ada tembok. Mau tembok itu dari beton, mau tembok itu dari kaca, yang penting ada penghalang gitu. Yang sekiranya dia kagak bisa lewat, kecuali gimana? Cuma hordeng, kelihatan nyambung gitu tuh, nyambung kalau hordeng. Ini kalau tidak atau kaca nggak sah daripada sholat. Syaratnya bi alla yakun bainahuma jidar, antara makmum, antara imam atau makmum dengan makmum yang lain ada tembok. Sahnya itu kalau misalkan tembok ada tapi dia mundur sampai sekiranya ada jarak yang mana pintu yang di situ itu kakinya makmum yang di luar ada di pintu. Artinya itu dia nyambung kemari. Kalau misalkan tembok agak nyambung, ya. Kalau misalkan tembok agak nyambung, kecuali bisa sah yang ada di luar itu kalau misalkan imamnya ada di dalam sini. Kalau imamnya ada di dalam sini karena nyambung itu nyambung yang sekiranya ada soft yang di depannya. Walaupun nggak memungkinkan, tapi jalannya bisa. Jalannya itu jalan yang mu'tadil, yang jalan yang wajar begitu. Jalan yang wajar, bukan pakai ke belakang kiblat, nggak boleh jalannya ke belakang kiblat untuk sampainya di imam. Yang di soft yang pertama kan itu dia untuk sampai di imam mundur dulu dia, ke belakang kiblat dulu, itu kagak boleh. Kecuali bangunan masjid. Itu masjid juga nggak pakai walaupun ada tembok, walaupun kaca pakai telaris misalkan, pakai telaris kacanya itu nggak usah pakai dibuka. Jadi sebagai masjid sudah cakep, kacanya dibuka, telaris dibuka, tapi nggak sah nih. Ya, akhirnya dibuka telarisnya itu. Ya, padahal nggak apa-apa pakai itu satu bangunan, kecuali yang di luar sono, yang di luar masjid. Nah itu mesti mundur sholatnya sampai pintu masuk masjid. Nggak sah sholatnya itu di depan daripada pagar, yang mana pagarnya itu batas daripada sof yang pertama dengan tembok masjid. Jadi kalau misalkan gambaran seperti majelis taklim kita ini, kalau misalkan yang ada di luar itu untuk sah sholatnya dia mundur ke belakang, kecuali imamnya ada di sini karena ini masih menyambung. Dan pintu yang ada di sini, di dalam sini, pintu yang di sebelah sana harus dibuka. Kalau tutup pintunya, tangan bohong. Nggak mungkin dia sampai ke imam dengan jalan yang mu'tadil, dengan jalan yang biasa. Karena ada pintu penghalangnya dia. Kecuali pintunya dibuka, bukanya kamu sih banyak, kita diganjal pakai batu bata. Kalau nggak diganjal pakai batu bata, angin kencang, tiup, batal sholatnya. Ya, harus ada jalan yang mu'tadil untuk sampai dia ke imam. Jadi nggak syaratnya itu kalau di luar masjid, ya selain daripada masjid, ada yang pun nabi majidah, babun mughlaq, atau pintu yang tertutup. Pintunya buka dikit. Ini misalkan hujan, orang tapi yang berdiri dia mau sholat itu nggak bisa, jamaah sampai di luar, buka sedikit. Sebagian orang ada tempat VIP pakai AC. Mungkin kalau misalnya dibuka kan AC-nya keluar. Terus dia yang di luar ada sah sholat dibuka aja dikit. Ganjel. Yang penting nyambung, dan dia juga yang di luar syaratnya dengan syarat yang kedua tadi harus mengetahui perbedaan imam. Kedengaran tidak kira-kira? Imam minimal kedengaran.
atau bisa melihat karena kaca dibuka tinggi pintunya. Nggak cukup dengan kedengaran aja, tapi kalau bisa tutup kaca semuanya, nggak sah daripada sholat yang di luar. Ausubah atau jendela, walayatul takhallu syari' wan nahril kabir, dan nggak apa-apa kalau misalkan ada jendela itu posisinya dengan apa? Dengan nahar, dengan apa namanya sungai, ya nggak apa-apa ya. Misalkan kita di sini, ini ada sungai, sholat jamaah, kita sholat apa namanya menghadap daripada imam yang ada di depan kita, boleh nggak apa-apa. Wala yadul nggak apa-apa. Wal bahr baina safinatain, antara dua safinah, dua perahu yang di sana, perahu yang di sini mau berjamaah misalkan, boleh nggak? Nggak apa-apa, boleh. Ya. Wa idza waqafa ahaduhuma fi sufli wal akhar bil 'ulwi usuli wa hadatu ahadul akhar. Ini pendapat yang ada dalam kitab ini, kata Sahihul Syarah kitab ini Syekh Muhammad Saad Ta'asyan menyebutkan ini pendapat yang dhaif, yang muhtamal, tidak disyaratkan. Apa itu? Kalau misalkan berjamaah, yang satu ada di bawah, yang satu ada di atas, disyaratkan tidak boleh dikatakan wa idza waqafa ahaduhuma fi as-sufli wal akhar fil 'ulwi usturika muhadatsatu ahadihima al-akhar. Syaratnya harus muhadats. Sejajar dalam arti kira-kira yang misalkan begini. Kiblatnya ada sono. Ini ada tangga ke atas, ruangan di atas gitu. Ruangan gitu di atas, ya tangga ini, ruangan di atas. Syarat yang di atas ini harus sejajar dengan palanya yang ada di bawah gitu. Ini kata sahabat kita, jika ada di bawah ini, juga di bawahnya disebutkan wal mu'tamad annahu la yusyarat. Yang mu'tamad itu tidak disyaratkan seperti itu. Yang penting tangganya itu tuh, yang penting tangganya itu nggak pakai beribu-ribu, nggak pakai belok-belok sampai belakang kita nih untuk sampai ke imam. Ini begini, imam mengarah kita ke sono, kemudian di sini tangga sambil di sini atas itu ada dakan atau ada tingkat, misalkan mereka bisa nyaksiin yang di bawah. Dengan apa? Dengan jalan kalau untuk sampainya dia bukan cuma nyaksiin aja, untuk sampainya dia ke makmum atau ke imam yang ada di bawah tanpa membelakangin kiblat. Itu tangga yang begitu. Ya, kalau misalkan tangga itu kan, atau misalkan jamaah di sini, makmum ada di bawah. Di bawahnya, kalau di bawahnya sebelah sini kadang sah, tapi kalau di bawah di pas tangga gitu tuh, ya itu kan kita tanda mudah-mudahan begitu, kemudian ke bawah. Yang ada di bawah urutan tangga itu sah dengan syarat bisa itu apa namanya mengetahui perpindahan imam. Ada makmum yang ada di apa namanya di tangga sebelah itu, ada makmum mau ada di sini kosong karena nggak mungkin di sini, ada di bawah bisa melaksanakan daripada sholat di situ. Dia melihat makmum yang ada di atas, yang di bawah sah sholatnya. Tapi yang di depan dari tangga itu nggak sah. Kenapa? Karena untuk sampai ke imam dia harus membelakangi daripada kiblat dulu, mundur di jalannya, itu nggak boleh seperti itu. Ya, kemudian dijelaskan walau kan al-imam fil masjid wal makmum kharijahu, kalau imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, yang dihitung daripada jarak 300 hasba dari mana? Fasarasa niat maksubatun min akhiril masjid. 300 hasba itu atau 150 meter hitungannya dari akhir masjid. Ya, hitungannya dari akhir masjid kalau makmum kada ada yang di luar. Tapi kalau makmum ada di luar, itu terhitungnya dari akhir makmum yang di luar. Yang di luar masjid mungkin hampir keluar terus. Walaupun di luar meter, ya orang sembahyang mau di luar 1-2, mana tahu dah tuh. Tapi banyak yang pada nggak tahu perbedaan imam, cuma kira-kira aja nggak tahu nih. Ya imam sampai mana? Nggak tahu sholatnya. Bikin jamaah aja udah. Ya ada yang diberitakan, banyak diberitakan. Kampung hampir ke Patung Buddha ke mana tuh? Ya nggak sah sholat kalau dia nggak bisa melihat orang-orang yang pada melihat ya imamnya. Ya cuman apa namanya, dan juga disyaratkan itu selain dia mengetahui perpindahan imam dengan dia melihat atau mendengar, tidak ada daripada dinding yang menghalangi untuk sampai dia ke makmum atau ke imam dengan jalan yang mu'tadil. Kemudian fasalah samia maksudin akhir masjid,
Naam, in shalla fi ulwi darihi. Ya, kalau seseorang sholat di atas rumahnya dia. Di sholatil imam fil masjid, dengan sholat imam yang ada di masjid. Ini di atas tingkat rumahnya dia berjamaah dengan imam yang ada di masjid. Qala Asy-Syafi'i la tasih. Kata Imam Syafi'i kagak sah. Imam Syafi'i mengatakan kagak sah. Tentunya ini dengan jalan yang mu'tadil kayak tadi. Contohnya ya kayak tadi gambarannya kita nggak ada sono. Ya kita ada sono. Ini apa namanya? Ini masjid, kemudian jalanan atau rumah-rumah. Ini ada rumah satu orang, rumahnya di atas sini. Tangganya nggak ada kemarin tuh begini tangganya. Kata Imam Syafi'i yang di atas nggak sah. Padahal dia untuk sampainya ke imam dengan jalan yang biasa. Dia bisa menyaksikan. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar dikatakan wal mu'tamad, yang mu'tamad pendapat yang paling kuat. Jadi kita ikutin pendapat yang paling kuat tadi udah. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, dan Imam Syafi'i pernah berkata di dalam perkataannya, kalau ya murid-murid dikumpulin, kalau kamu menemukan ada hadis yang sahih daripada pendapatku, maka buang pendapatku, kita ikutin hadis yang sahih. Dan itu hadis yang sahih, itu mazhab buat Imam Syafi'i. Namanya manusia, Imam Syafi'i tawadhu'nya dia tuh. Ya, kalau kita kan berkah mesti keras yang udah kita omongin, kita nggak tertarik, kita cari dari yang bagaimana. Walaupun dari lemah, udah kita pokoknya kita mengatakan itu yang paling kuat dalam kita. Imam Syafi'i mengatakan kalau misalkan salah bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapat pakai hadis yang yang sahih. Nah, imam yang bilang yang pendapat Imam Syafi'i itu lemah siapa ya? Mau ulama juga disebutkan dikatakan wal mu'tamad, dan yang mu'tamad pendapat yang kuat. Kalau gambarnya seperti tadi nih, dia sebanyak di rumahnya. Tapi tangganya gimana tuh kita lihat? Tangganya tadi kagak liku-liku kan? Dan belakangnya daripada kiblat, tangganya lurus begitu tuh. Misalkan ada begitu, misalkan kan suka orang bikin tangga di luar rumah atau di garasi, yang lurus saja begitu tangganya tuh. Dia di atas utuhnya bisa melihat imam yang ada di masjid atau makmum yang ada di luar masjid yang menyambung dengan imam. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, tapi kata Imam Ibnu Hajar dikatakan wal mu'tamad man nasab bisihhah kama fi tuhfah wan nihayah. Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Rabri menaskan di dalam kitabnya dikatakan bisihhah dengan sahnya daripada jamaah tersebut, kecuali bangunannya beda. Ya, bangunannya beda, rumah masih ada pintu gerbang, di rumah yang kunci, bayang di atas, imamnya di bawah, kasar itu. Ya, kalau tidak sah. Kemudian dikatakan wa yukrahu irtifa ahadihima alal akhar li ghairi hajah, dan makruh hukumnya irtifa ahadihima, satu dengan yang lain, ada yang tinggi ada yang rendah, itu hukumnya makruh. Cuman yang repot kalau emang udah bangun, ada bangunannya begitu, jangan udah banyak, gimana kita mau ngeliatin ya udah apa, jangan dibongkar. Masjid udah ada ya, makanya orang kalau bangun begitu, arsitek juga tanya juga ulama gak diikutsertain, ya. Nah, ngerti maksud bangunan dia, maksudnya ulama ya, bukan masalah bagaimana nih, sampai gimana maksudnya. Sekarang udah dibangun, baru dilihat kiblatnya, akhirnya kan gak enak banget posisinya, ngerong begitu. Udah dibangun terus ditanya dulu kiblat, kamu lihat dulu, terus pintunya bagaimana nih, biar sah yang di luar nanti kalau sampai keluar. Kayak di masjid Segar masjid besar, masjidnya lumayan besar, cuma ada Abdurrahman bin Muhammad As-Segar pendiri daripada masjid tersebut pintar. Nanti kalau misalkan ada orang banyak yang sembahyang di masjidku ini, ya nanti bagaimana yang sembahyang di luar biasa dibikin. Ini gimana masjid ini? Dibikin pintu masuk ke dalam masjid itu ada pintu utama di belakang. Kayak biasa ini pintu kali belakang, tapi dibikin pintu di slot yang pertama nih, mau yang pertama bikin pintu kecil pintunya. Kalau mau jalan juga mesti nunduk dulu, asal nyambung. Kalau orang sampai keluar tuh gitu, sampai keluar akhirnya benar banyak orang yang sampai keluar, sampingnya lapangan gede banget, yang di luar terus atau di belakang ya nggak perlu ada banyak orang, cuma beberapa segelintir orang.
Yang sholat mungkin ada cuma 30 atau 40 muat masjidnya, tapi sekarang udah ratusan orang ya yang sholat di situ sampai keluar-luar. Ya, jadi apa namanya, kita kerjasama. Kalau bangun masjid, ada orang bangun masjid punya duit punya ini, imamnya ditaruh dibikin agak lebih tinggi daripada makmum, walaupun sedikit tingginya. Ya, ada yang 10 cm, ada 15, ada 5 cm, beda. Imam agak tinggi, makmum di bawah, dikatakan wa yukrahu dan makruh. Irtifa ahadihima alal akhar li ghairi hajah, kalau sampai hajah. Ya, kita mau dibongkar dulu, jangan. Yang mau dibongkar lagi kalau dari awal bangun, hanya dulu nih. Anda mau bikin imamnya tempatnya di sini nih, cuma lebih tinggi imamnya, biar orang pada kelihatan, karena imamnya pendek. Biar kelihatan yang lain, jangan begitu. Walaupun seperti itu jangan makruh hukumnya. Ya, ratanya sama imam dan makmum tempatnya sama, kagak ada yang tinggi, ada yang rendah. Atau dibikin tenda misalnya imam di atas, atau dibikin walhasil kayak panggung atau papan atau apa ini lebih tinggi daripada makmum, itu hukumnya makruh. Beda kalau emang di pesantren mau ngajari murid-murid yang masih kecil, biar kalian melihat semuanya di sholat lebih tinggi, itu beda lagi hukumnya. Tetap dikatakan hukumnya makruh, tapi juga ada masalah. Kemudian syarat yang keempat daripada syarat sahih jamaah adalah niatul qudwah awil jamaah. Niat kedua ngikutin, atau niat makmuman atau jamaatan atau qudwatan, boleh tuh. Si makmum wajib niat makmuman. Si imam kalau niat gak wajib niat makmuman. Maaf, yang tadi tuh yang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada pendapat sebagian ulama mengatakan kagak sah. Tinggi yang rendah doang tuh. Kalau tadi kan di rumahnya dia. Ya, ini pun yang tinggi dan rendah, makanya dikatakan makruh karena ada khilaf tentang sahnya. Ada khilaf tentang sahnya. Kemudian yang keempat adalah niat sholat berjamaah atau niat makmuman. Si makmum dikatakan falau taba bilaniyah, kalau si makmum ngikutin imam tanpa niat makmuman au masyak fiha, atau ragu, gue tadi niat makmuman apa kagak ya? Tuh, nah, gimana tuh hukumnya? Batalat ilqalal intibaru, batal sholatnya dia. Sholatnya si makmum batal, udah. Sholat batal gimana? Takbiratul ihram tadi ikutin imam udah. Jangan takal pulang ke rumahnya, jangan, biar batal. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu batal sholatnya dia. Kenapa? Karena lupa niat makmumannya, udah niat makmuman atau belum. Enggak mesti niat makmuman itu waktu takbiratul ihram, enggak apa-apa. Setelahnya langsung habis usolli fardhu li arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat ada makmum dan Allahu akbar, dia lakukan itu sudah niat Allah, datangin nawaitul makmuman lillahi ta'ala. Atau enggak pakai dihadirkan waktu dia niatnya Allah dengan usolli fardhu, kemudian sholatnya habis Allah akbar, dia niat dalam hati saya niat makmuman lillahi ta'ala. Dalam hati aja, jangan dilafazin, bisa jadi batal. Saya niat makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia niat sholat berjamaah dengan imam tanpa niat makmuman atau dalam keadaan ragu, batalat sholatuhu, batal sholatnya intolat. Kalau ada ragunya itu lama ragunya. Kalau misalkan udah berlokasi tidak benar. Kalau sebentar aja nggak apa-apa. Ragu tapi sebentar hilang keraguan tersebut karena dia yakin udah didatengin dari. Anda yakin udah didatengin. Tapi kalau misalkan masih ragu, niat makmumannya turun nih belum ini. Ya buru-buru kalau emang masih daripada masih awal takbiratul ihram. Tapi kalau udah rakaat yang kedua atau udah rukuk imam, niat makmuman ini. Ya. Ada yang hilang keraguan tersebut dengan yakin udah niat dengan jarak yang cepat begitu. Kalau misalkan ada sah sholatnya dia, tapi kalau misalkan tidak ada masih ragu, maka batal daripada sholatnya dia. Kemudian yang kelima dikatakan al-khamisu tawafuqu nadmi sholataihima. Yang kelima adalah tawafuq nadmi sholataihima. Kedua sholatnya imam dan makmum tawafuq. Tawafuk di sini ada rukuknya,
ada iktidalnya, ada sujudnya, berdirinya sama sekali juga. Sujudnya 2 kali, berdirinya sekali. Memang ada sholat yang berdiri 2 kali dalam satu rakaat, ada sholat gerhana. Sholat apa? Sholat gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, sunnah untuk melaksanakan sholat habis dia takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca surat Al-Fatihah, baca surat ruku, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi setelah itu dia baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian ruku lagi, kemudian sami Allahu liman hamidah, baru setelah itu dia sujud. Rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali. Itu nazomnya beda dengan makmum yang menyangka imam sholat isya, ternyata dia sholat gerhana bulan. Ternyata dia sholat gerhana bulan, itu kadang nazomnya beda. Tapi kalau nazomnya sama, ada rukunya, ada iktidalnya, walaupun sholatnya beda, maka dikatakan oleh sahibul kitab, fa in ikhtalafa, kalau memang beda, karena maktubatin seperti sholat rawatib maktubah, sholat yang wajib, sholat fardu, ya, wal khusuf, dan sholat gerhana. Au janazatin, atau dengan sholat jenazah, kita pikir sholat asar dulu baru sholat jenazah. Ya, nggak tahunya sholat jenazah dulu baru sholat asar. 2 ada jelas tuh. Ya, dulu ada sempat ribut. Ya, di dalam apa namanya kalam Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad disebutkan, ya, ada di zamannya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar Bondowoso yang tinggal di Surabaya, di Ampel. Itu ada beberapa pertanyaan disodorkan oleh beliau yang mengatakan bahwa Habib ini kita apa namanya sholat jenazah habis asar atau sebelum asar, karena kan habis asar nggak boleh sholat. Ya, karena di situ ada karaohat tahrif. Bagaimana nih Habibnya? Kita sembahyang asar dulu atau sembahyang Jumat namanya sembahyang jenazah dulu? Ada yang bilang gini. Akhirnya kata Habib Muhammad Al-Muhtar, itu ada orang baru datang dari tadi. Ada orang baru datang dari tanya dia, yuk, gimana amalnya orang sering? Tuh, kalau punya Habib Muhammad tahu dia. Kalau punya Habib Muhammad tanya, sering. Gimana itu di Hadramut diterim? Waktu sholat jenazah, kalau waktu asar sembahyang asar dulu atau sembahyang jenazah dulu baru sholat asar. Ya, tidak aman yang ditarik katanya kalau jenazah datang di waktu asar maka sholat asar dulu baru sholat jenazah. Oh udah, ini orang udah diam semuanya. Ini amalnya ahli ribut ya. Amal yang diterima karena mereka nggak berubah daripada kegiatannya dia dengan salah-salahnya dia terdahulu sampai bagi bocah, bahkan dalam sebelumnya yang apa namanya yang awal 3 hari dari itu amalnya seperti itu, nggak berubah sampai sekarang. Udah itu orang berdiam. Ini bukti katanya. Ya orang sekarang mau diikut juga. Terus dia masih diikuti juga ada sekarang. Udah nggak usah ikut. Apa kalau di mau sholat di sebelumnya jangan kita ikuti masalah khilafiyah seperti ini. Yang penting ya kita satu dengan yang lain, rukun, agak ribut satu dengan yang lain. Kita amal paling bagus sampai di dalam novelnya Al-Jawharah disebutkan waktu lukai dari kita imam salah. Segala kebaikan itu ikuti orang-orang dulu. Jangan mendapat orang-orang yang baru diikutin. Waktu lukai dari kita imam salah, waktu syarif tidak imam salah. Dan segala keburukan ikutin cara jalan atau pandangan orang-orang yang baru sekarang. Kecuali pandangan orang yang baru agak menyalahi daripada jalan orang-orang yang dahulu. Nggak apa-apa. Ini menyalahkan orang-orang yang dahulu. Hasilnya kalau misalkan kita kembali lagi dalam masalah yang kelima, nazam sholatnya makmum dan imam harus sama. Kalau beda itu nggak sah. Kita sholat asar, kita nyangka sholat asar dulu, ternyata Allahu Akbar lalu Allahu Akbar 3 kali, udah batal sholat asar kita. Sholat asar kita batal, bukan jadi sembahyang sendiri, bukan batal sembahyang asar kita, karena kita terlibat, kita ngikat dengan ikutan yang bukan ikutannya. Ibarat kunci itu kagak masuk kalau ngekoki nggak bisa dibuka, bukan kuncinya dia. Jamaah nggak bisa masuk dia karena beda sholatnya dia. Jadi gimana kita tahu seperti itu loh? Udah sampai 3 kali takbir juga, udah kita emang batal sholat kita, takbir aja melaksanakan sholat jenazah. Ikutin dia.
Jangan kita motor juga, ini gimana supaya kita keluar mana ya? Sholat udah, habis itu baru deh. Ya sholat jamaah masih dapat tuh makhluk namanya. Namanya sholat jenazah makhluk. Kan kita belum dapetin sholat jenazah makhluk. Misalkan kita nemuin tuh imam udah takbir, ketiga takbir. Kita pikir bayang asal, udah takbir sholat jenazah Allah Akbar, baca Fatihah gitu. Bacanya karena pertama Fatihah. Tapi Fatihah tak harus di takbir yang pertama boleh yang pertama itu mau ikutin. Yang penting itu nanti di yang kedua harus ada sholawat di takbir yang kedua. Ya taruh deh kita baca Fatihah takbir yang pertama. Imam ada takbir yang pertama, salam deh. Kita baru takbir yang pertama, imam udah takbir yang keempat. Habis imam salam takbir lagi Allah. Dan sunnah bagi orang yang ada di depan itu kalau ada yang makhluk di belakang jangan diangkat dulu jenazahnya. Kalau perlu diangkat akan membatalkan makhluk yang di belakang. Kalau misalkan ada makhluk, cuma kan kalau jamaah banyak tak kelihatan makhluk di belakang. Boleh kata dia kalau sok jam 20 misalkan di akhir masjid baru imam Allah Akbar, takbir Allah Akbar, sholat jenazah. Kalau pada sholat jenazah hadis Allahu Akbar, ya, kemudian dengan makmumat Allahu Akbar, kemudian dia baca bacaannya di imam salam, terus takbirnya dia, terus bacaannya dia. Jadi kalau kita sholat asar dengan imam sholat jenazah itu kagak sah. Kecuali apaan dikatakan bahwa yasihul zuhra khalfal asri, dan sah sholat zuhur di belakang orang yang sholat asar. Kita pikir masih ada waktu zuhur, ternyata udah masuk waktu asar. Kita niat sembahyang zuhur dan sembahyang asar tentunya. Ya, apakah andaan atau kokohan? Wal maghrib begitu juga sah sembahyang zuhur di belakang orang yang sembahyang asar, atau sah juga kita mau sembahyang zuhur di belakang orang yang sholat maghrib, misalkan kokohan. Ya, atau dia nggak mengetahui daripada dia pikir masih ada waktu asar, ternyata dia sholat maghrib. Misalkan kamu nggak tahu, dia pikir masih ada waktu asar, ternyata sudah masuk daripada waktu maghrib. Waktu kalau ada dan kodok di belakang orang yang sembahyang adaan boleh, ya, wa'aksuhu atau sebaliknya, ya, mau dia kodok atau imamnya kodok. Ya maknanya adaan atau sebaliknya. Wal fardu khalfan nafi wa aksuhu, dan fardu di belakang orang yang sembahyang sunnah. Dia masuk masjid, tahiyatul masjid, kita pikir dia sembahyang zuhur, dia takbiratul ihram, sembahyang zuhur Allahu Akbar. Kita sembahyang zuhur ya sama orang yang sembahyang sunnah, sah sholatnya sah. Tapi kalau kita tahu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita mau nanya, zuhur apa asar, jangan gitu. Atau kita tepat gitu. Boleh kalau tak boleh nggak apa-apa. Cuma kagak sunnah tetap. Kita takbirnya juga akan ini. Kalau misalkan tidak dia enggak pakai isyarat, jangan dulu. Itu kan barang kita. Kalau kita ngasih isyarat, dia sholat di belakang kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu apa ikutin gue pun banyak sunnah, tak tahu ikutin sholatnya. Sholatnya ikutin, misalkan di dalam itu gue lagi banyak sunnah, bareng kan sembahyangnya. Batalnya juga memang itu. Gara-gara dia yang lagi sembahyang sunnah, ngomong sama itu yang lagi sembahyang, sekali. Lu kami ngomong sih. Jadi ikutin, ya. Nah itu misalkan seperti itu, jangan dibatalkan, terusin sholatnya. Bahkan yang tadi menjadi imam, mundur belakang sholat berjamaah dia. Yang tadi menjadi imam tadi sembahyang sunnah, dijadiin imam, ya mundur belakang sholat sama dia. Karena yakin ini sembahyang bantu dia nyangka gue sembahyang sunnah, ikutin lagi. Habis salam, lu kenapa ikutin gue lagi? Bukan tadi imam, ya, tapi sembahyang sunnah. Yang begitu tuh misalkan sholat yang begitu sah apa kagak? Sah boleh. Bahkan kita tahu atau kita nggak tahu. Kita udah tahu dia lagi sembahyang sunnah, kita ikutin dia sah sholatnya. Cuma kalau kita tahu lebih afdol jangan. Lebih afdol kata ulama sembahyang sendiri lebih afdol daripada berjamaah dengan orang itu. Karena ada khilaf tentang sahnya. Sahnya sholat berjamaah di belakang sholat yang sunnah ada khilaf tentang sahnya. Tapi yang pertama sah sholatnya
ya yang pertama sah daripada cuman jadi afdal kalau kita tahu jangan bohong kalangan soal. Mudah-mudahan apa yang begini bisa bermanfaat. Alhamdulillah nah, alir beliau dakwah dan Rabu wa berikan awal itu dan juga ulah war beliau halal ربنا اصلح لنا كل شر وآخر بالرحمة وارجعنا ولا تأتينا رب استر عندك وصلاة الله لك وصلاة يا الحكيم يا والغفار بها كتابنا وعلى ذلك ربنا وأصحاب المصائب اللهم اهدنا في